Lord Hades! Tujuanmu mengesankan Kratos. Namun, keahlianmu tidak akan membawamu ke tujuan terakhirmu. Aku tawarkan padamu jiwa-jiwa Hades sendiri. Jiwa-jiwa orang mati yang siap bertempur di sisimu. Ambil senjata ini, Kratos. Ambil kekuatan ini dan gunakan untuk menghancurkan musuh. Kratos telah cukup lama mengabdi pada para dewa untuk mengetahui bahwa harpi itu dikirim sebagai peringatan. Pengingat dari mantan majikannya tentang keputusan yang telah membuat Kratos kehilangan segalanya. Belum lama sejak ia hampir menemui ajalnya di tangan suku barbar. Belum lama sejak ia menukarkan segalanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ares! Langit terbelah dan dewa perang melangkah keluar. Turun dari Olympus. Dia melihat bakat seorang dewa dalam diri manusia fana. Ares akan menyelamatkannya. Dia akan mengubahnya menjadi prajurit sempurna. Pelayannya di bumi. Hanya sebuah janji kesetiaan yang diperlukan. Hidupku adalah milikmu, Ares. Mulai hari ini, aku akan menjalankan kehendakmu. Dan takdirnya pun terikat. Seperti yang dijanjikan, Ares menyelamatkan murid barunya. Memanggil kekuatan dewa. Menghancurkan mereka yang hendak membantai Kratos dan pasukannya. Sedangkan untuknya, pedang dan perisai biasa tidak pantas bagi pelayan baru dewa perang ini. Blades of Chaos ditempa di kedalaman Hades yang najis. Setelah terpasang, rantainya tetap melekat, terikat dan terbakar ke dalam daging, menjadi bagian dari tubuh pemakainya. Pengingat abadi atas janji Kratos. Sebagai imbalannya, kekuatan tertinggi. Kemarahan Ares meledak dari dalam dirinya. Tetapi kelak ia akan mengetahui harga sebenarnya dari kekuatan semacam itu. Harga yang terlalu tinggi bahkan untuk Kratos. Binatang terkutuk! Aku tahu siapa yang kau layani. Kembalilah ke majikanmu. Katakan pada dewa perang, aku bukan lagi hambanya. Katakan padanya, dia tidak akan aman selagi aku masih hidup. Aku akan menemukan kotak Pandora dan aku akan menggunakannya untuk menyaksikannya gemetar dan jatuh di hadapanku. Jalan di depan Kratos sudah jelas, tetapi tetap saja kenangan itu datang menghantui. Sama familiarnya dan abadinya seperti rantai pisau yang melekat di pergelangannya. Kenangan akan apa yang dilakukannya atas nama Ares.
Kenangan tentang bagaimana ia menjadi pelayan Dewa Perang. Seekor monster. Kemanusiaannya terampas dan digantikan hanya dengan keinginan untuk membunuh. Tidak ada yang aman, seluruh pasukan tumbang di hadapannya. Dan para prajurit yang mengikutinya di jalan penaklukan tanpa henti, semua atas nama majikannya. Mereka yang melakukan perlawanan ditangani dengan cepat. Mereka membangun kuil ini untuk memanjatkan doa kepada Athena. Seluruh desa ini adalah penghinaan bagi Lord Ares. Bakar desa ini! Hanguskan sampai habis! Didorong oleh Dewa Perang. Pasukan Kratos kejam, ditakuti di seluruh dunia karena kebrutalannya. Yang penting hanyalah penaklukan atas nama Kratos. Pemimpin agung mereka yang telah menjadi hampir tak terkalahkan. Dia tidak takut apapun. Tapi ada sesuatu tentang kuil ini. Sesuatu yang terlarang. Semua instingnya berkata untuk tidak pernah melintasi ambang pintunya. Jangan pernah masuk ke dalam. Waspadalah Kratos. Bahaya di dalam kuil ini lebih besar dari yang kau tahu. Tapi peringatan peramal desa itu diabaikan. Ambisinya tidak terbendung. Siapapun yang menghalanginya akan mati. Pada saat itu, kemuliaan yang ia nikmati berubah menjadi kengerian. Bayangan korban terakhirnya akan melekat padanya seumur hidupnya. Dengan tindakan itu, Kratos tahu ia tidak bisa lagi melayani majikannya. Ia hanya memiliki satu tujuan sekarang. Kematian Ares, kau akan membunuh Dewa Perang. Ares! Kau akan kubunuh untuk apa yang telah kau lakukan. Kratos, pencarianmu telah sampai pada akhir. Kaulah manusia fana pertama yang pernah mencapai kotak Pandora. Masih ada waktu untuk menyelamatkan Athena. Kau harus membawa kotak itu kembali ke kotaku dan menggunakannya untuk membunuh Ares. Kembalilah ke Athena, Kratos. Kembalilah dan selamatkan kotaku. Kau harus membawa kotak Pandora kembali ke Athena, Kratos.
Kau tidak bisa mengalahkan Ares tanpanya. Setelah 1000 tahun, kotak Pandora akhirnya dibebaskan dari kurungannya. Kratos telah menemukan cara untuk menghancurkan Dewa Perang. Jauh di Athena, Ares tahu Kratos telah berhasil dalam pencariannya. Jadi orang Sparta kecil, kau telah mendapatkan kota berharga Zeus. Tapi kau tidak akan hidup cukup lama untuk melihatnya dibuka. Aku yang akan memastikannya. Selamat tinggal orang Sparta. Kau akan membusuk di kedalaman Hades untuk selamanya. Saat nyawa mulai meninggalkan Kratos, pikirannya kembali ke malam naas itu. Bahkan dalam kematian, kenangan penglihatan itu tidak akan pudar. Bagaimana mungkin ia melupakan pertumpahan darah keluarganya sendiri? Sebuah tipu daya kejam yang direkayasa oleh Dewa Perang. Istriku, anakku. Mereka ditinggalkan di Sparta. Kau menjadi semua yang kuharapkan. Kratos kini dengan istri dan anakmu yang mati. Tidak ada lagi yang akan menghalangimu. Kau akan menjadi semakin kuat. Kau akan menjadi kematian itu sendiri. Tetapi saat api melahap kuil, Kratos menyadari musuh sejatinya adalah dewa yang pernah menyelamatkan nyawanya. Dewa yang sama yang kini telah mengambil segalanya darinya. Mulai malam ini dan seterusnya, tanda perbuatan mengerikanmu akan terlihat oleh semua. Abu istri dan anakmu akan tetap melekat pada kulitmu. Tidak akan pernah terhapuskan. Dan dengan kutukan itu, semua akan mengenalinya sebagai monster yang telah ia jadikan. Kulitnya memutih oleh abu keluarga matinya. The Ghost of Sparta telah lahir. Pada akhirnya dalam kematian, ia gagal. Saat anak buah Ares mengambil kotak Pandora, nyawa Kratos memudar dan jiwanya yang terkutuk dilemparkan ke api neraka Hades. Dan Kratos terjatuh ke dunia bawah. Sungai Styx memanggil di bawah, harusnya cukup kuat untuk membawa bahkan manusia terkuat ke tempat peristirahatan abadinya. Tapi Kratos tidak berniat untuk beristirahat. Ia berniat untuk hidup. Untuk kembali ke bumi dan menyelesaikan misinya. Lepaskan aku. Kau tidak akan menyeretku ke sungai terkutuk itu. Masih ada tugas yang harus kuselesaikan. Dunia atas akan menyaksikannya terselesaikan. Kau lagi? Kratos. Dan tidak terlalu cepat. Aku baru saja selesai menggali. Siapa kau? Itu pertanyaan yang menarik. Tetapi untuk sekarang, kau harus cepat. Athena membutuhkanmu. Tapi bagaimana kau tahu? Athena bukanlah satu-satunya dewa yang mengawasimu. Orang Sparta, selesaikan tugasmu. Dan para dewa akan mengampuni dosa-dosamu. Kratos telah melintasi padang pasir jiwa-jiwa yang hilang, mengatasi jebakan mematikan kuil Pandora, dan lolos dari Hades sendiri. Hanya tinggal satu tugas lagi. Zeus, apakah kau lihat sekarang apa yang dapat dilakukan putramu? Kau
Kau memberikan bantuanmu pada Athena, tetapi kotanya kini berada dalam reruntuhan di hadapanku. Dan sekarang bahkan kotak Pandora adalah milikku. Apakah kau ingin aku menggunakannya melawan Olympus sendiri? Kratos berhasil lolos bahkan dari dunia bawah. Inikah yang terbaik yang bisa kau lakukan, Ayah? Kau mengirim seorang manusia fana yang hancur untuk mengalahkanku, Dewa Perang? Setelah ribuan tahun, kotak Pandora akhirnya terbuka. Kekuatan para dewa dilepaskan. Kau masih hanya seorang manusia fana. Sama lemahnya seperti hari kau memohon padaku untuk menyelamatkan nyawamu. Aku bukan pria yang sama seperti yang kau temui hari itu. Monster yang kau ciptakan telah kembali untuk membunuhmu. Kau tidak tahu seperti apa monster sejati itu. Pelajaran terakhirmu telah tiba. Datang untuk bergabung dengan keluargamu, orang Sparta.
mengajarkanmu banyak cara untuk membunuh seorang manusia, Kratos. Daging yang terbakar, tulang yang patah. Tetapi untuk menghancurkan jiwa seseorang adalah benar-benar memusnahkannya. Apakah kau mengenali tempat ini, orang Sparta? Tempat kegagalan terbesarmu. Mungkin ada kesempatan bagimu untuk membatalkan perbuatan masa lalu. Mimpi buruk yang telah menghantui Kratos selama 10 tahun, kini mengambil bentuk dan wujud. Masa lalunya berdiri di hadapannya. Kratos, apa yang terjadi? Di mana kita? Demi dewa-dewa, apakah ini nyata? Ayah, Ares, tidak ada apapun yang dapat kau hadang untuk menghentikanku. Aku akan menyelamatkan keluargaku. melakukan hal yang mustahil. Dia menyelamatkan keluarganya. Kratos, tolong bawa kami pulang. Kau lihat, Dewa Perang! Kau mengambil mereka sekali, tetapi kau tidak akan pernah mendapatkan mereka lagi. Kau tidak bisa menyelamatkan mereka, Kratos. Kau mengorbankan mereka dalam pencarianmu akan kekuatan tertinggi. Ada harga yang harus dibayar untuk segala sesuatu yang kau peroleh. Bukan harga itu. Aku tidak ingin mereka mati.
Tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk apa yang kutawarkan padanya. Kau menolakku seorang dewa. Sekarang kau tidak akan memiliki kekuatan. Biarkan aku sihir. Yang tersisa bagimu hanyalah kematian. Tidak, tidak lagi. Sepatutnya kau bergabung denganku. Sepatutnya kau lebih kuat. Demi dewa-dewa. Pertempuran belum berakhir. Tampaknya para dewa memiliki hadiah terakhir untuk Kratos. Aku masih memiliki sekutu di Olympus, Ares. Sekarang kau akan melihat betapa kuatnya aku. Ingatlah, akulah yang menyelamatkanmu di saat kau paling membutuhkan. Aku tidak melupakan, Ares. Aku ingat bagaimana kau menyelamatkanku malam itu. Aku berusaha menjadikanmu prajurit hebat. Kau berhasil. Kratos telah melakukan hal yang mustahil. Manusia fana mengalahkan dewa. Ares tiada lagi. Kota telah diselamatkan dan akan kembali makmur. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Kratos, sebab saat ia berusaha membangun kembali jiwanya dengan bantuan para dewa, kebenaran terungkap padanya. Bebaskan aku dari kenangan yang masih menghantuiku. Kau telah melakukannya dengan baik, Kratos. Meski kami berduka atas kematian saudara kami, para dewa berutang budi padamu. Kami janji dosa-dosamu akan diampuni. Dan memang demikian, tapi kami tidak pernah janji akan menghilangkan mimpi burukmu. Tidak ada manusia atau dewa yang bisa melupakan perbuatan mengerikan yang telah kau lakukan. Pada akhirnya, menyadari bahwa bayangan masa lalunya tidak akan pernah meninggalkannya, Kratos berjalan menuju tebing yang menghadap Laut Aegea. Para dewa Olympus telah meninggalkanku. Kini tidak ada harapan lagi. Dan Kratos melemparkan dirinya dari gunung tertinggi di seluruh Yunani. Setelah 10 tahun penderitaan, 10 tahun mimpi buruk tanpa henti, semua ini akhirnya akan berakhir. Kematian akan menjadi pelariannya dari kegilaan. Takdir Kratos tidak seperti yang terlihat. Para dewa memiliki rencana lain. Terangkat seperti bulu, Kratos mendapati dirinya terangkat dari laut dan ditempatkan di daratan yang kokoh.
Kau tidak akan mati hari ini, Kratos. Para dewa tidak mengizinkan seseorang yang telah memberikan jasa begitu besar tewas oleh tangannya sendiri. Taktik Ares memang brutal. Jalan kehancurannya harus dihentikan. Ada tahta kosong di Olympus, dan seorang dewa perang baru diperlukan. Naiki tangga ini, Kratos. Mereka menuju pada hadiah terakhirmu. Dan mulai saat itu seterusnya. Sepanjang sisa waktu, kapanpun manusia maju berperang. Untuk tujuan baik atau jahat, mereka melakukannya di bawah pengawasan pria yang telah mengalahkan seorang dewa. Mereka didorong oleh manusia fana yang telah menjadi dewa perang yang baru. Halo semuanya, apa kabar? Santuy dulu, ambil minum kalau perlu, karena baru selesai nonton cutscene yang bikin dada berdebar. Dan kita bakal ngobrol panjang soal itu sekarang. Sebelum masuk ke inti, satu gagasan kecil dulu. Kadang kita ngincar sesuatu karena kita pikir itu akan menyembuhkan luka lama. Tapi jarang yang ngomong bahwa tujuan besar itu sendiri bisa jadi cermin yang memaksa kita bertemu dengan luka itu. Lebih dari sebelumnya. Jadi pas kita nonton Kratos lanjut perjalanan dari pertengahan sampai akhir, perhatiin deh. Ini bukan sekadar kisah aksi. Ini studi panjang soal penyesalan, tanggung jawab, dan apa arti kuat sebenarnya. Oke, flash singkat. Di part pertama, Kratos udah nunjukin taringnya. Minotaur kelar, kita bangga, nostalgia. Ingat nggak, dulu di rental koin terakhir, main sampai lampu mati? Nah, itu vibe-nya. Tapi sekarang kita mulai dari yang lebih berat, pertengahan cerita. Kratos melangkah masuk ke wilayah yang namanya Temple of Pandora. Ini bukan sekadar labirin biasa. Ini kuil yang disusun biar ngetes seberapa jauh manusia sanggup menanggung konsekuensi kalau berhadapan sama kuasa yang bukan buat manusia. Beat dramatis, Suara of Pandora, penuh jebakan, teka-teki, dan musuh yang kaya jawaban atas dosa-dosa masa lalu. Kratos, setiap langkah berasa kayak harus bayar hutang yang belum sempat dilunasi. Di sini game nunjukin sisi storytelling yang subtle. Rintangan fisik sama kayak rintangan batin, keduanya harus dilewati kalau mau sampai ke inti. Lo bisa ngerasain getarnya waktu Kratos ngelangkah di lorong yang sunyi. Soundtracknya seakan bilang, ini bukan sekadar maju bro, ini bayar harga. Sedikit konteks mitologi biar bumbu. Cerita Pandora sendiri, menurut mitos Yunani versi singkatnya, adalah soal rasa penasaran dan konsekuensi. Pandora, dalam cerita Hesiod, membuka wadah yang populer disebut kotak, dan melepaskan keburukan ke dunia, meninggalkan satu hal, harapan. Sementara Ares yang kita hadapi nanti adalah personifikasi perang, bukan cuma strategi, tapi juga kekerasan yang tanpa pas kemanusiaan. Jadi ketika Kratos mengejar Pandora's Box, secara simbolik dia mengejar sesuatu yang bisa membatalkan takdirnya. Ironisnya, segala upaya itu membuka pintu konflik yang jauh lebih besar. Gampangnya, Kratos lagi nge-google cara balikin memori buruk pakai kotak ajaib, tapi Google-nya belum ada waktu itu, jadilah dia ke kuil aja. Waktu Kratos akhirnya pegang Pandora's Box, momen itu sweet spot emosional. Visualnya megah, musiknya ngangkat, dan lo bisa ngerasa udara berubah. Tapi cerita ngasih kejutan, Ares tiba-tiba muncul. Bukan dialog panjang, bukan tawar-menawar, langsung kekerasan. Ares yang punya nimble god power ngeluarin satu serangan brutal yang bikin Kratos tewas. Di sini kita nggak cuma nonton aksi, kita nonton konsekuensi dari melawan kekuatan yang selama ini ngatur hidupnya. Dari situ Kratos mati dan jatuh ke dunia bawah, Hades. Segala horor batinnya dan makhluk menyiksa berkerumun. Adegan ini epik sekaligus tragis. Kratos yang selama ini dikenal sebagai mesin pembunuh, sekarang harus berjuang sebagai jiwa yang rapuh. Dan di sini bro, kita dapat metafora tajam. Kalau lo terpukul sampai mati secara simbolik, bangkitnya itu mesti lebih dari sekadar aksi heroik. Bangkit itu proses pembersihan yang brutal. Jeda panjang, nada lebih lembut. Selama fase bawah dunia itu, Kratos mengalami bukan cuma pertempuran fisik melawan monster, tapi juga pergulatan batin. Bayangan keluarga yang hilang, kemarahan yang tak pernah padam, rasa bersalah yang selalu datang di malam sunyi. Visualnya gelap, suaranya menggema. Deskripsi seperti ini yang bikin momen itu berasa berat kalau lo dengar audionya nanti.
Setelah perjuangan yang melelahkan, Kratos kembali ke dunia hidup. Dia membawa Pandora's Box, power-up yang kita semua tahu bakal dipakai buat nendang pantat Ares. Dan ketika pertemuan itu datang, pertarungannya bukan sekadar siapa lebih kuat. Ini duel nilai. Dewa yang mau mempertahankan struktur kekuasaan versus manusia yang memilih membayar lunas masa lalunya. Pertarungan melawan Ares adalah puncak teatrikal. Guntur, ledakan, denting pedang, dan sebuah perasaan intens bahwa ini bukan lagi soal kemenangan biasa. Kratos menggunakan kekuatan dari box untuk akhirnya mengalahkan Ares. Visual, Ares jatuh, penonton kita deg-degan. Tapi setelah semua itu, ada kehampaan yang aneh. Menang tidak serta-merta menyembuhkan. Kemenangan justru membuka ruang kosong yang lebih besar. Pertanyaan, untuk apa semua ini jika luka yang paling dalam tetap ada? Dan ini momen yang paling dalam menurut gue. Kratos, setelah mengalahkan dewa yang membuatnya tergelincir ke jurang tragedi, masih merasa hampa. Dia mencoba mengakhiri hidupnya. Iya, pahlawan itu menatap jurang bukan karena takut kehilangan kuasa, tapi karena percaya bahwa tak ada lagi yang bisa mengisi kehampaan itu. Athena datang, menahannya, dan menawarkan takhta baru. Ironis, manusia yang dulu dikendalikan pilihan dewa, diberi kesempatan jadi dewa sendiri. Refleksi halus? Dari sudut pandang filosofis, kisah Kratos ngebahas dua hal yang sering kita hindari. Pertama, bahwa kekuatan tanpa penyembuhan batin hanya jadi topeng yang rapuh. Kedua, bahwa penebusan eksternal menjadi dewa bukan jaminan pembebasan dari rasa bersalah. Kadang jawaban yang kita cari di luar, kekuasaan, penghargaan, kemenangan, sebenarnya harus dimulai dari kerja batin yang keras. Kratos menang, tapi hatinya belum sembuh. Itu pelajaran pahit tapi jujur. Kalau lo masih ngerasa berat, ingat waktu kita dulu begadang sampai pagi main PS2, berharap bos terakhir drop weapon langka, setelah dapet, rasanya gimana? Senang, tapi kadang malah sepi. Sama aja bro. Penutupnya, cerita God of War nggak cuma soal pedang dan darah. Ini cerita soal bagaimana trauma bisa mewarisi identitas. Bagaimana balas dendam bisa jadi agenda yang menghancurkan diri sendiri, dan bagaimana kemenangan bisa jadi awal pergumulan baru. Kratos mengajarkan, kekuatan sejati bukan yang bikin lo ditakuti, tapi yang mampu membuat lo bertanggung jawab atas luka yang lo simpan. Kalau lo menikmati rangkuman panjang ini, kasih like biar gue makin semangat ngulik part selanjutnya. Dan komen pendapat lo. Menurut lo Kratos itu pahlawan yang tragis atau korban yang akhirnya jadi algojo? Subscribe juga biar nggak ketinggalan. Oke bro, sampai ketemu di ulasan berikutnya. Tetap human, tetap epic. Bye.